program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Muhammadiyah Manado. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rufai selaku moderator dan saya didampingi oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Fitra Jaya, saya sebagai pemateri tentang. Perkenalkan, saya Herlisi, saya sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Tika Rani, saya sebagai pemateri. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang judul Wacana. Makalah ini kami susun sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia yang dosen pengampu Bapak Subianto Basri, SPD, NPD. Konsep dasar dan definisi wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang paling luas di atas kalimat. Ia bisa merupakan tutur lisan seperti percakapan pidato dan khotbah, maupun tuturan tulis seperti artikel, cerpen dan berita, esai dan sebagainya. Secara umum, wacana adalah rangkaian kalimat yang saling berkaitan secara kohesif dan koheren, membentuk satu makna yang utuh. Konsep wacana secara etimologis, istilah wacana berasal dari bahasa sengketa vacana yang berarti ucapan atau perkataan. Dalam perkembangan ilmu bahasa modern, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada satuan bahasa yang lebih luas dan dari kalimat baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Wacana merupakan satuan bahasa yang utuh memiliki kesatuan makna, konteks, serta tujuan komunikasi. Konsep dasar wacana menekankan bahwa bahasa tidak hanya dipahami sebagai struktur genetika, tetapi juga sebagai tindakan sosial yang digunakan manusia untuk berinteraksi dan menyampaikan kohesi, koherensi, dan struktur kalimat seperti aspek non-linguistik seperti konteks situasi dan tujuan komunikasi. Dari sudut pandang gramatik, wacana dipandang sebagai bentuk tidak tutur yang berfungsi untuk mencapai tujuan komunikasi tertentu. Wacana tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi dapat digunakan untuk meyakinkan, mempengaruhi, mengajak, atau bahkan mengkritik. Dengan demikian, wacana tidak lepas dari aspek sosial, ideologis, dan budaya yang ada di masyarakat. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang definisi wacana menurut para ahli. Jadi, para ahli memberikan definisi yang beragam mengenai wacana sesuai dengan sudut pandang dan disiplin ilmu yang digunakan. Berikut beberapa pengertian tentang wacana menurut para ahli. Yang pertama ada dari Harimurti Kridalaksana, yaitu menyatakan bahwa wacana adalah satuan bahasa terlengkap yang memiliki awal dan akhir yang nyata, disampaikan secara lisan maupun tulisan, serta memiliki hubungan semantik dan pragmatik yang utuh. Yang kedua ada dari Mulyana, mengemukakan bahwa wacana merupakan rangkaian kalimat yang saling berhubungan secara kohesif dan koheren, yang membentuk suatu makna yang utuh dalam konteks komunikasi tertentu. Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap, mencakup hubungan antar kalimat yang membentuk makna utuh serta dipengaruhi oleh konteks situasional, sosial, dan budaya. Wacana tidak hanya terdiri atas struktur bahasa semata, tetapi juga mengandung fungsi komunikatif dan nilai pragmatis yang berkaitan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Baik, kita masuk ke poin 2.5 yaitu struktur wacana. Apa itu struktur wacana? Struktur wacana merupakan bagian-bagian yang menyusun suatu wacana sehingga membentuk makna yang utuh. Nah, struktur wacana dapat berbeda tergantung pada jenisnya, tetapi secara umum mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama itu kohesi atau bisa disebut dengan keterpaduan bentuk, yaitu kohesi mengacu pada keterkaitan antar unsur bahasa dalam wacana melalui penggunaan kata ganti. Yang kedua, koherensi atau bisa disebut dengan keterpaduan makna. Koherensi adalah hubungan logis antar bagian dalam wacana yang membentuk makna yang utuh dan mudah dipahami. Walaupun unsur kohesi penting, tanpa koherensi wacana tidak akan bermakna. Nah, kita masuk ke bagian konteks. Konteks meliputi situasi, tempat, waktu, dan peserta, serta tujuan komunikasi yang mendukung terbentuknya wacana. Nah, kita masuk ke bagian topik dan subtopik.
Wacana yang baik memiliki topik utama dan subtopik yang mendukungnya, tetapi menjadi pusat pembahasan, sedangkan subtopik memperjelas dan memperluas isi. Nah, terus kita lanjut ke bagian 1, yaitu struktur retorika. Struktur retorika berkaitan dengan urutan penyajian ide atau gagasan dalam wacana. Misalnya pengantar, isi, dan penutup. Dalam wacana naratif, misalnya struktur ini berupa orientasi, komplikasi, dan resolusi. Nah, terus kita masuk ke bagian 2.6, yaitu ciri-ciri wacana yang baik. Nah, sesuatu wacana dikatakan baik apabila memenuhi beberapa kriteria berikut. Yang pertama, memiliki kesatuan dan kepaduan gagasan. Yang kedua, mengandung hubungan logis antar bagian atau bisa disebut kohesi dan koherensi. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang efektif dan sesuai konteks. Saya akan membawakan materi bab 3, yaitu penutup sekaligus kesimpulan. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah wacana merupakan satuan bahasa yang paling lengkap dalam proses komunikasi, baik secara lisan maupun tulisan. Wacana bukan sekedar kumpulan kalimat, tetapi merupakan rangkaian gagasan yang tersusun secara sistematis, memiliki makna yang utuh dan disampaikan dalam konteks tertentu. Dalam analisis bahasa, wacana dipandang sebagai struktur bahasa yang sudah mencapai tingkat kebulatan. Maksudnya yaitu pesan yang terkandung dalam wacana dapat dipahami secara utuh oleh penerima pesan. Dalam penyusunan wacana dibutuhkan unsur kohesi dan koherensi. Kohesi itu sendiri berperan menghubungkan antara kata dan antar kalimat secara gramatikal sehingga struktur bahasanya tepat dan tidak terputus. Sedangkan koherensi berkaitan dengan hubungan yang bermakna logika antar gagasan sehingga alur pembahasan menjadi jelas dan terarah. Tanpa kohesi yang baik, wacana terasa terputus-putus secara struktur. Sebaliknya tanpa koherensi, wacana akan sulit dipahami walaupun bentuk kalimatnya benar. Selain itu, wacana tidak terlepas dari konteks sosial, budaya, situasi, dan tujuan komunikasi. Oleh karena itu, dalam analisis wacana penting memperhatikan siapa penuturnya, kepada siapa pesan itu disampaikan, kapan, di mana, dan untuk tujuan apa wacana tersebut digunakan. Dengan kata lain, wacana berkaitan erat dengan aspek pragmatik dan situasi tutur yang melatarinya. Dalam mempelajari wacana, seseorang dapat meningkatkan kemampuan berbahasa secara lebih efektif, dan dalam konteks pendidikan, pemahaman wacana membantu siswa untuk menganalisis teks dengan lebih kritis, memahami maksud penulis, serta mampu memproduksi teks yang baik dan benar. Hal ini menunjukkan bahwa kajian wacana sangat penting dalam pengembangan kompetensi literasi dan komunikasi yang baik dalam kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan dunia profesional. Kemudian ada saran terbagi menjadi 5 bagian, yaitu penguatan kemampuan dan membaca beragam jenis teks, kemudian memperhatikan konteks sosial dan situasional, dan penggunaan referensi akademik dan pendekatan pembelajaran integratif. Sekian presentasi dari kami, kelompok 8. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya yang telah diberikan. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.